warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktik coaching. Perkenalkan, saya Nur Sufitrianti dan rekan saya Kartini. Kami akan melakukan praktik coaching. Skenario praktik coaching yang pertama. Di dalam kelas ada seorang anak murid yang bernama Kartini. Dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya di dalam kelompok. Dia memiliki alasan bahwa dia tidak cocok dengan teman-temannya, atau dengan kata lain, dia ingin bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. Kartini, bisa ikut Ibu sebentar? Apakah kamu ada waktu? Boleh Bu, kalau boleh tahu, ada apa ya Bu? Ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. Apakah kamu bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Terima kasih nak. Begini nih, tadi waktu di kelas Ibu perhatikan kamu lebih senang mengerjakan tugas sendirian. Padahal biasanya kamu sangat antusias loh untuk mengerjakan tugas kamu secara berkelompok. Kenapa kalau Ibu boleh tahu? Ya nih Bu, saya lebih suka Bu kerjakan tugasnya sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kamu tidak menceritakannya kepada Ibu? Sebenarnya, saya ingin bercerita kepada Ibu, tapi saya tidak tahu Bu, ini cerita ke siapa. Saya mau cerita tapi saya takut Bu. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Jangan merasa bahwa kamu sendirian. Ibu selalu ada dan selalu siap kok untuk mendengarkan. Jadi, apa yang kamu ingin peroleh dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, saya ingin memperoleh solusi atas apa yang saya hadapi dalam permasalahan ini Bu. Oke, insya Allah Ibu siap membantu kamu nak untuk memecahkan masalah yang kamu hadapi saat ini. Ayo silakan kamu ceritakan. Begini Bu, apakah saya salah jika saya bekerja sendiri? Kan tidak apa-apa kan Bu, selama saya bisa selesaikan tugas itu kan? Iya, tapi Ibu perlu tahu nih, mengapa kamu ingin bekerja sendirian? Coba kamu ceritakan detailnya. Saya merasa tidak nyaman bekerja dalam kelompok Bu. Meskipun saya tahu tugas tersebut harus dikerjakan secara berkelompok. Saya suka mengerjakan tugas itu secara mandiri saja Bu. Oh, begitu. Kamu ingin bekerja sendirian. Kamu tidak mau sama dengan kelompok kamu ya? Mengapa kamu berpikir demikian? Hal apa yang membuat kamu tidak nyaman bekerja dalam kelompok? Jadi, begini Bu, saya tidak cocok dengan kelompok ini Bu. Kelompok ini tidak seperti yang saya bayangkan dan saya harapkan Bu. Sehingga membuat saya malas untuk belajar ketika berada di kelompok ini Bu. Memangnya ada apa dengan kelompok kamu? Kenapa kamu sampai tidak cocok dengan kelompok kamu itu? Dan kamu malas untuk belajar dengan kelompok kamu itu? Di kelompok saya tidak menemukan teman diskusi kelompok yang mau bekerja sama Bu. Mereka lebih suka mengobrol, bermain, tidak serius. Bahkan mereka hanya mengharapkan hasil akhirnya saja Bu. Mereka tidak mau bekerja sama dalam mengerjakan tugas itu Bu. Jadi lebih baik saya kerjakan sendiri saja Bu. Apalagi hasil yang saya kerjakan juga baik kok.
Jadi itu alasanmu. Jadi di dalam kelompok kamu itu teman-teman kamu itu lebih suka ngobrol, bermain, tidak serius, dan mereka hanya mau hasil kerjanya sendiri ya. Mereka tidak mau bekerja sama dalam mengerjakan tugasnya. Jadi ibu ingin tahu nih, jika ada tugas lagi yang mengharuskan kerja kelompok, kamu maunya seperti apa nih? Menurut saya, Bu, kan tidak semua teman saya malas. Ada beberapa orang yang rajin, Bu. Kalau boleh, saya memilih sendiri kelompoknya ya, Bu. Oh, jadi kamu mau kamu sendiri nih yang menentukan kelompoknya, bukan ibu yang tentukan. Boleh ibu tahu kenapa kamu ingin demikian? Iya, Bu. Saya ingin semua anggota kelompok aktif berdiskusi mengerjakan tugasnya, Bu. Ya, menurut kamu bagaimana caranya agar teman-teman kamu itu dapat bekerja sama di dalam kelompok? Yang pertama, Bu, sebelum kerja kelompok dimulai, saya bisa membagi-bagi tugas terlebih dahulu, Bu. Ya, baguslah. Jadi dalam kelompok itu harus pasti nih pembagian tugasnya ya. Iya, Bu. Baguslah kalau begitu. Selain yang disebutkan tadi, mungkin ada cara lain agar teman sekelompok kamu dapat bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas kelompok. Kira-kira bagaimana nih caranya? Mungkin bisa dalam pembagian tugas kelompok yang jelas, semua anggota kelompok itu harus berkomitmen untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, Bu. Nah, itu juga bagus nih anak Kartini. Kamu bagikan tugas dalam kelompok dan kemudian teman-teman kamu dalam kelompok itu harus komitmen untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik ya. Iya, Bu. Jadi nanti semua anggota mendapat tugas dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, Bu. Wah, wah, wah. Luar biasa. Bagus sekali idenya. Kamu sudah dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Sekarang, Ibu mau bertanya nih, komitmen apa nih yang kamu lakukan untuk melakukan rencana tersebut? Begini, Bu. Besok kan ada tugas kelompok IPAS, Bu. Ya, Besok saya akan melakukan hal yang sudah disebutkan tadi, Bu. Di dalam kelompok nanti, saya akan membagikan tugas kelompok terlebih dahulu dan setiap anggotanya membuat komitmen untuk mengerjakan tugas tersebut, Bu. baguslah kalau begitu. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen tersebut? Ada, Bu. Itu si Amy, teman sebangku saya, Bu. Sekaligus teman satu kelompok saya. Dia dapat membantu saya untuk membagikan tugas dalam kelompok dan membuat komitmennya dalam pengerjaan tugas kelompok. Nah, seperti itu sangat baik ya apa yang kamu lakukan. Ibu yakin setelah ini pasti banyak perubahan dalam diri kamu, apalagi di dalam kerja kelompok bersama dengan teman-teman kamu. Amin, Bu. Terima kasih atas doanya Ibu. Saya akan berusaha lebih baik lagi, Bu. Oh ya, baiklah kamu sudah bisa mengatasi masalah ini. Jadi nanti lain kali di dalam kelompok kamu harus komitmen ya terhadap kelompok kamu. Kamu harus dapat membagikan peran dengan baik, dapat bekerja sama dengan baik, dan kamu juga dapat bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan di dalam kelompoknya. Nah, baiklah, sudah selesai nih waktu jam istirahat. Kalau begitu, kamu boleh masuk ke kelas kembali ya, dan siap mengikuti pembelajaran berikutnya. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau mendengar dan cerita dan menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Bu.
Iya, sama-sama. Nanti kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan loh datang ke ibu ya. Insya Allah, Bu. Saya permisi kembali ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk praktik coaching yang kedua, skenarionya adalah kegelisahan terlihat dari wajah Ibu Fitri karena beliau mendapat teguran dari kepala sekolah dikarenakan belum mengumpulkan soal dan kisi-kisi ujian. Bagaimana cara memecahkan masalah dan solusi apa yang akan dihasilkan? Mari kita ikuti percakapan coaching dari Ibu Kartini kepada Ibu Fitri. Assalamualaikum, Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Kartini. Ngomong-ngomong, dari raut wajahnya kok kelihatannya Ibu sedih banget ya? Apa benar demikian, Bu? Benar Bu. Bolehkah saya tahu ada masalah apa ya? Begini Bu Kartini, tadi nih kan saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah. Saya ditegur Bu karena saya belum menyerahkan soal ujian bersama kisi-kisinya Bu. Saya dianggap tidak bertanggung jawab. Apalagi hari Senin besok lusa kan kita sudah menghadapi ujian Bu. Oh, begitu, Bu. Ditegur oleh kepala sekolah karena belum menyerahkan kisi-kisi dan soal ujian. Iya, benar sekali Bu. Menurut Ibu, pembicaraan apa yang akan kita lakukan? Pembicaraan kita kali ini saya inginkan dan saya harapkan adalah saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Bu, agar persoalan saya bisa diatasi dan saya bisa menyetor soal ujian beserta kisi-kisinya dan bisa digandakan sehingga saya tidak ditegur lagi Bu oleh Ibu Kepala Sekolah. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Ibu terlambat menyerahkan soal ujian dan kisi-kisinya ke kepala sekolah? Begini nih Bu, saya belum selesai mengerjakan soal-soal ujian tersebut Bu, karena saya belum lancar Bu mengetik, jadi masih mencari satu persatu huruf. Itulah sebabnya saya agak terlambat mengumpulkan soal ujian beserta kisi-kisinya Bu. Oh, upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Apa Ibu sudah meminta bantuan kepada teman guru yang lain? Ini nih Bu, saya sudah berusaha mencoba Bu. Kemarin saya meminta bantuan kepada teman-teman guru yang lain, tapi alasan mereka bahwa mereka juga sibuk Bu, karena mereka juga mengerjakan soal ujian kelasnya masing-masing Bu. Jadi, Ibu sudah meminta bantuan teman-teman yang lain ya? Tapi, mereka juga sibuk mengerjakan soal ujian kelasnya. Nah, sekarang menurut Ibu, sebaiknya apa yang harus Ibu lakukan? Saya harus mencoba untuk belajar mengetik lebih giat lagi, Bu. Dan saya akan mencoba belajar mengoperasikan komputer, Bu. Sehingga hal seperti ini tidak perlu terulang lagi, Bu. Kalau begitu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah ini agar dapat mengumpulkan soal ujian dan kisi-kisinya itu tepat waktunya?
Saya sudah berpikir nih Bu. Saya akan meminta bantuan ke sepupu saya Bu untuk membantu mengetiknya sehingga besok saya sudah bisa menyerahkan soal tersebut bersama kisi-kisinya Bu kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, bagus. Juga idenya. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Begini nih Bu, tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan menemui Ibu Kepala Sekolah kita dan saya akan meminta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat dan saya akan berjanji bahwa besok saya akan menyetor soal ujian beserta kisi-kisinya Bu. Wah, luar biasa bagus tuh, Bu. Kira-kira komitmen apa lagi yang Ibu lakukan untuk ke depannya? Lain kali saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Bu. Dan dari jauh-jauh hari saya sudah menyiapkan soal ujian beserta kisi-kisinya dan saya selalu belajar lebih giat lagi dan untuk meningkatkan kemampuan saya akan belajar mengoperasikan komputer juga, Bu. Baguslah kalau begitu, Bu. Memang harus seperti itu ya, Bu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru. Apalagi dalam menyelesaikan soal ujian dan kisi-kisinya harus tepat waktu sebelum ujian berlangsung. Dan luar biasa sekali, Bu. Ibu mau belajar untuk mengembangkan kompetensi diri dan dengan belajar mengoperasikan komputer. Iya, Ibu Kartini. Saya tidak ingin hal ini terjadi lagi. Terima kasih ya, Bu, atas diskusi kita hari ini. Sekarang saya sudah agak lega nih, Bu, karena sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Oke, Bu Fitri, saya juga senang bisa berdiskusi dengan Ibu Fitri hari ini. Terima kasih juga Ibu. Juga terbuka dan jangan lupa agar tetap semangat ya Bu. Iya, sama-sama Bu Kartini. Terima kasih loh sudah Ibu mau mendengarkan cerita saya ini. Saya pamit dulu ya Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bu Fitri. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru hebat. Praktik coaching tugas ruang kolaborasi modul 2.3 dari kami kelompok 1. Salam guru penggerak hebat dan cerdas.